Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadratin musannif hadhil kitab wa la mazajina al-kiram li tanudajim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bi'udhu fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Irsyadul Ibad pada bab nikah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ini, di awal pembahasan bab nikah, Syekh Zaid bin Abdul Aziz Al-Malibari mendahului dengan salah satu ayat yang mungkin sering disampaikan. Qala Allah Ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Al-ayah. Allah berfirman fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Allah memerintahkan agar kita para umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan nikah dengan wanita-wanita yang memang kita inginkan. Boleh menikah itu 2, 3, dan juga 4. Ini 2, 3, atau 4. Jadi boleh. Jadi poligami itu memang menjadi salah satu hal yang bagian daripada syariat Islam. Tentu poligami atau menikah lebih dari satu pasangan ini, satu istri, harus terpenuhi beberapa syarat. Ayat ini sebenarnya adalah lanjutan fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau memang sejak dari awal fa in khiftum, jika engkau khawatir, takut, maka cukup satu. Jadi sebenarnya orang yang nikah cuma satu istri, ya seperti saya ini, itu ciri-ciri orang yang penakut. Tapi tidak apa-apa. Takut dalam hal ini masih bagus, yang penting sudah nikah. Daripada yang sudah ingin menikah atau umurnya sudah cukup untuk menikah, kondisinya memungkinkan untuk nikah tapi tidak menikah. Ini parah, bukan cuma takut tapi pengecut, bisa jadi dibilang pengecut. Jadi Islam sama sekali tidak mengajarkan agar umatnya ini membujang seumur-umur. Nah, tidak dianjurkan. Jadi bagi yang jomblo itu, yang memang sudah punya keinginan dan secara mental memang harus siap, maka segera laksanakan nikah. Dan ini yang kadang-kadang menjadi penyakit para bujangan ya, karena saya juga pernah mengalami penyakit ini. Ada penyakit takut bayang-bayang, seolah-olah menikah atau berkeluarga, punya keluarga itu hal yang sangat sulit. Nah, ternyata begitu dilaksanakan, kita jalani, ya enjoy saja. Sama masalahnya orang bujang, pusing memikirkan sebuah masalah, orang berumah tangga juga pusing memikirkan. Cuma endingnya itu mesti lebih nikmat yang sudah berumah tangga. Jadi ketika kita punya masalah selesai, itu nikmatnya luar biasa. Itu kalau kita orang berumah tangga. Bahkan ada unen-unen, kata orang Jawa itu, ada sebuah pepatah, kalau ada sebuah rumah tangga kok tidak ada masalah, itu ibarat sayur tanpa garam. Jadi hambar. Kok nikah, berkeluarga, tidak pernah ada masalah sampai 5 tahun, 10 tahun dalam pernikahannya. Ya rasanya sangat hambar. Jadi seolah-olah menjadi keharusan, menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan itu akan pasti terjadi. Setiap pasangan yang menikah nanti akan menemui masalah, dan masalah itulah yang justru akan mendewasakan dan akan menjadikan kenikmatan di dalam berumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga itu bertambah.
Tapi setelah masalah selesai, biasanya cintanya itu tambah. Syahwatnya itu juga meningkat kalau sudah selesai masalah. Nah, tapi jangan juga terlalu banyak masalah, nanti seperti kucing. Mau berhubungan harus kelahi dulu ya, enggak. Kita tidak seperti kucing, tapi kita manusia normal yang tidak akan pernah terhindar dari masalah, tapi justru masalah yang kita sikapi dengan baik, dengan benar, sesuai tuntunan ajaran yang diajarkan Rasulullah, ini tentu akan menambah kebahagiaan, menambah kedewasaan, dan menambah kematangan dan keimanan kita. Wa akhraja Syaikhan an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wah, ini populer sekali hadis ini. Rasulullah pernah bersabda, wahai para pemuda, tentunya yang jomblo, yang memang belum punya pasangan, man istata'a minkumul ba'ah, kalau kamu sudah punya ba'ah, punya kemampuan untuk memberikan nafkah. Banyak ulama tafsir menafsirkan ba'ah ini, lafaz ba'ah ini dengan pemahaman yang sangat sederhana. Ba'ah ini bisa dimaknai dengan al-jima'u. Pokoknya kuat, punya kemampuan, bisa menyalurkan syahwat, isi normal gitu. Maka ya kalau memang mampu, ndak impoten dah bahasanya, itu ya nikah. Jadi kalau ada orang normal masih bisa syahwat kok tidak menikah, itu menyalahi tuntunan. Nah, falyatazawwad, maka sebaiknya menikah. Kenapa? Fa in aghadul basar wa ahsanul faraj, karena menikah itu akan menundukkan pandangan dan juga akan menjaga kehormatan, menjaga farji. Karena yang namanya salah satu di dalam kitab nikah, dalam keterangan disebutkan bahwasannya salah satu dampak negatif dari yang namanya air mani ini kalau pada titik tertentu, pada waktu tertentu, ini kok tidak dikeluarkan, ini bisa menimbulkan sebuah penyakit. Bisa penyakit, mungkin stres, mungkin penyakitnya gelisah dan sebagainya. Maka orang yang sudah menyalurkan, mengeluarkan air sperma ini, mani ini, maka biasanya tingkat stres itu akan menurun drastis. Bahkan dalam sebuah penelitian sering disampaikan, ketika seorang laki-laki khususnya sudah melakukan hubungan, sudah melaksanakan hajat dengan istrinya, ini kebanyakan biasanya tertidur. Itu kata penelitian begitu. Kenapa kok tidur? Karena saat tidur itu justru dia merasakan yang namanya fly. Jadi kalau orang narkoba biasanya habis mengkonsumsi sabu, biasanya dia mengalami fly. Jadi rasa tenang yang luar biasa akibat dari pengaruh obat yang dikonsumsi. Itu merasakan ketenangan. Cuma kalau obat itu punya dampak negatif. Sama dengan orang ketika melaksanakan hajat dengan istrinya, melakukan hubungan persetubuhan dengan istrinya, begitu itu keluar air spermanya, maka ini akan menghasilkan sebuah hormon, yang hormon itu akan memberikan efek ketenangan. Nah, sehingga biasanya saking tenangnya mesti enak, tidur itu nyaman sekali. Nah, ini pasti yang pernah berumah tangga, Mbak Zainul ini pasti merasakan. Kebetulan ada Pak Ketua Ansor di sini. Nah, ini mesti merasakan. Kalau yang tidak pernah, ya, mungkin hanya membayangkan. Jadi yang membayangkan. Tapi insya Allah ya itu betul 100%, dan itu sesuai penelitian ada di dalam keterangan kitab-kitab juga disebutkan. Nah, kita harus percaya kalau itu. Boleh tidak yakin kalau belum mencoba, tapi percaya harus. Percaya. Jadi yakin dan percaya itu beda. Kalau percaya orang, oh kopi itu enak, ya percaya. Tapi untuk yakin harus merasakan, diseruput, oh baru akan meyakini bahwa itu enak. Orang menikah itu akan merasakan nikmatnya kalau sudah dilaksanakan, sudah melampauinya, sudah melaksanakan yang namanya pernikahan. Kalau belum ya bayang-bayang, katanya saja enak, tapi apa yang dibayangkan itu pasti berbeda dengan aslinya. Sama dengan yang tadi di awal,
biasanya punya ketakutan, punya bayang-bayang ketakutan ketika masuk dunia atau bahtera rumah tangga, ini akan menemui hal-hal yang sulit. Ketika betul-betul dilaksanakan tidak seperti yang ditakutkan, dan nuansanya jauh berbeda dengan yang kita bayangkan. Ini mungkin pengalaman kita yang menikahnya agak lumayan telat. Nah, ini ya saya sendiri termasuk ini pelakunya ini. Ini jadi orang menikah itu kata Rasulullah aghaddzul basar, akan menundukkan pandangan. Kalau orang belum menikah, ketok cewek itu ya normal, itu matanya itu melihat, kemudian bayangannya langsung, tidak hanya cukup mata, habis mata cuma membayangkan macam-macam sehingga gampang gumun. Nah, itu kalau orang sudah pernah menikah, ketika wanita cantik, wah tetap senang, wah ini cantik. Tapi begitu mau bayangkan yang lebih-lebih, biasanya stop. Nah, karena kalaupun tidak bisa stop, dia langsung pulang, bisa langsung, wah istrinya dipakai sasaran, dan itu boleh, maka dianjurkan ketika kita melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, ada wanita cantik yang secara orang normal akan melihatnya akan tertarik, kok kita nggak bisa ngempet, ya boleh. Nah, pulang, istrinya pakai pelampiasan, itu termasuk berpahala, boleh. Nah, enak, jadi nikmat tapi berpahala. Bahkan satu-satunya ibadah yang cocok dengan syahwat ya nikah. Sudah gak nikah itu berarti ya gak balik normal gitu intinya. Wa ahsanil farji, dan akan membersihkan, menjaga farji, untuk kehormatan kita. Jadi tersalurkan sesuai dengan jalur yang dibenarkan oleh syariat. Kalau enggak, wah keluarnya sperma dari jalur yang tidak sesuai dengan syara ini, ya ini secara hukum ini akan bisa kepada sampai hukum haram. Jadi entah melalui masturbasi atau onani atau yang lain, wah ini tidak boleh, tidak diajarkan, bahkan menjadi larangan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Kalaupun kok belum mampu, artinya masih belum bisa menundukkan bayang-bayang ketakutan dan sebagainya, ya solusinya di sini hanya satu yang diberikan Rasulullah, fa alaihi bisawm, maka berpuasalah. Karena puasa itu fa innahu lahu wijaun, puasa itu bisa menjadi perisai. Nah, ini puasa itu memang mengajarkan kita untuk mengekang sebuah keinginan-keinginan yang memang tidak bisa kita laksanakan, atau keinginan-keinginan yang tidak boleh kita laksanakan, seperti yang kita laksanakan saat ini. Siang hari kita puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan biasanya lebih mengontrol diri kita untuk melakukan hal-hal yang memang tidak dibenarkan dalam aturan-aturan agama kita atau aturan sosial dalam kehidupan kita. Kalau tidak puasa agak los, tapi ketika puasa ingatkan gampang, ya awas posoan, ini poso. Itu salah satu bentuk puasa itu sebagai perisai. Jadi kalau orang punya syahwatnya kok kuat, kok belum menikah, ya ketika timbul keinginan itu ya ditahan. Shaum itu artinya bisa bermakna ya, al-imsak, menahan diri, ya ditahan. Ya, ngempet ke nemen ya rekoso. Nah, itu lebih baik menikah. Wal Baihaqi an Abi Umamah tazawwaju fa inni mukatsirukum bikum umam wa la takunu karoha binatin nasoro. Tazawwaju, menikahlah kalian semua, karena aku, kata Rasulullah, bangga dengan banyaknya umatku. Jadi Rasulullah itu bangga kalau umatnya banyak. Tentu umat yang berkualitas. Jadi menikah kemudian mempunyai banyak keturunan itu sangat dianjurkan, tapi ya kita harus ngukur kira-kira dengan sekian banyak tanggungan kita, anak kita, pendidikan yang nanti terjaga, terus kemudian akhlaknya bisa kita tata. Tapi kalau cuma bisa mana tidak mikirkan pendidikan, ya tidak dianjurkan. Karena yang dimaksud ini adalah semakin banyak umat Rasulullah, semakin banyak umat Rasulullah, tapi yang setidak-tidaknya ya berkualitas, meskipun kualitasnya hanya untuk diri sendiri, tidak sampai untuk orang lain. Setidaknya akhlaknya baik, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban pribadinya, sholat, puasa, dan seterusnya itu. Maka hal yang demikian bisa membanggakan Rasulullah. Wala takunu Banin Nasoro, janganlah kalian seperti pendeta-pendeta kaum Nasoro, karena dalam kalangan kaum Nasrani itu para pendetanya justru tidak dianjurkan untuk menikah,
Karena salah satu bentuk konsekuensi menjadi pendeta itu tidak menikah. Umat Rasulullah enggak, justru jadi kiai itu kalau bisa nikah tidak satu, malah kalau bisa 2 sampai 4 kalau jadi kiai. Ini kata orang Madura, selemah-lemahnya orang laki-laki itu kalau istrinya cuma satu, itu kalau kiai Madura bisa gitu. Selemah-lemahnya orang itu kalau istrinya cuma satu. Saking populernya hadis ini di kalangan para ulama-ulama, terutama ulama di sana. Karena memang sebenarnya keturunan yang baik itu akan membanggakan Rasulullah itu. Tapi kalau mau menikah, katanya tak sis, saya tadi dipesani Pak Sis itu, ya jangan hanya dihitung banyaknya poligami, ya semangat sunnah Rasul, tapi yang lain-lain tidak diperhatikan. Kalau konsekuen asli dengan sunnah Rasul, ya seluruh hak-hak atau kewajiban-kewajiban sebagai orang yang berpoligami harus diperhatikan, berlaku adil, kemudian dan seterusnya itu harus dikuasai ilmunya. Berlaku adil itu harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, berarti ya mengedepankan nafsu meskipun diperbolehkan dalam hal menikah, tentu tidak lebih baik daripada kalau kita berpoligami semata-mata ingin mengikuti tuntunan Rasulullah itu. Rasulullah berpoligami, tapi setelah istri yang pertama meninggal. Itu katanya. Jadi kalau itu betul-betul pingin persis kayak Rasulullah, ya tunggu istri pertama meninggal, baru nanti menikah lagi sekuatnya. Ya kalau kita maksimal sampai 4. Tapi harus seadil Rasulullah, harus selembut Rasulullah. Kita lihat cerita-cerita keluarga Rasulullah itu, hampir semua istrinya, bukan hampir, memang semua istri-istri Rasulullah itu punya kesan yang baik terhadap Rasulullah. Tidak ada satu pun dari istri Rasul yang ditinggal Rasulullah itu kemudian punya kesan negatif. Dari hal apapun itu kesannya adalah positif semua. Kalau kita sering mendengar ada cerita-cerita poligami, tapi ternyata istri satu punya kesan yang jelek, istri dua punya catatan yang buruk, dan seterusnya punya catatan. Kalau Rasulullah enggak, berarti kurang full sunnahnya. Itu. Ini diantara perintah Rasul adalah kita diperintahkan untuk menikah. Seterusnya wa Nabi Hurairah man habba fitrati falyatasanna bi sunnati wa inna min sunnati an-nikah. Barang siapa yang cinta terhadap fitrahku, jadi apa yang sudah dikerjakan Rasulullah itu, mencintai sunnah Rasulullah, falyatasanna bi sunnati, maka berlakukanlah sunnah Rasulullah. Di antara sunnahnya itu adalah nikah. Jadi nikah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tasalatu faqad istakmala isbutin falyatakina fi nisbil baqi. Orang yang sudah menikah itu maka sempurnalah separuh agamanya. Wah, ini sampai separuh nisbutin. Orang yang menikah itu menyempurnakan separuh agamanya. Sisanya tinggal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beban orang jomblo sama orang menikah dalam hal melahirkan ketakwaan itu lebih berat orang yang jomblo. Lebih berat orang yang jomblo. Jadi kalau orang yang menikah, maka itu bebannya lebih ringan. Karena apa? Ada yang membantu kita bertakwa. Punya istri-istrinya solehah, baik, maka bisa membantu mendorong kita untuk semakin giat beribadah. Kita sholatnya agak teledor, diingatkan, ayo mas sholat. Apalagi sekarang masih di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk sholat di rumah. Tentunya ini kesempatan yang baik untuk membina keharmonisan rumah tangga, sholat berjamaah bersama istri dan anak di rumah. Ini kan sangat baik kalau pas istrinya yang baik, istrinya yang solehah. Tapi kalau nyuwun sewu, istrinya kok pas yang kurang cocok, yang agak galak misalnya, yang agak judes, maka ini juga sisi positif bagi suami. Orang yang punya istri judes itu kalau mau sabar, justru dia bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Di dalam kitab ini, di akhir kitab ini, bab ini, itu ada sebuah kisah. Ada seorang laki-laki yang punya istrinya kebetulan judes, galak sekali. Jadi tinggalnya agak di kampung, di dekat hutan, di pinggiran kota, di pinggiran desa di kampung itu.
dia bersidok bersama istrinya, tapi istrinya itu kurang ajar, istrinya itu judes, kualak pokoknya. Akhirnya suatu saat ada saudaranya itu berkunjung silaturahim ke sana. Sampai di sana ketemu, yang laki-laki itu punya saudara yang mengunjungi saudara laki-laki. Begitu sampai di assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak ketemu suaminya, ketemu saudaranya, ketemu istrinya aja. Ditanya, Pak Fulan mana? Saudara saya. Sama apa? Saya sepupunya, saya saudaranya. Lama saya nggak silaturahim. Oh dia pergi ke hutan cari kayu. Wes itu sambil ada kata-kata umpatan. Ya, saya tidak peduli balik, enggak. Entah dia nanti mau pulang atau mati di hutan, saya tidak peduli. Pokoknya dia berangkat ke hutan. Saudara kaget, wah apa saudara saya dapat istri kok segala ini, istrinya kok judes seperti ini. Akhirnya kalau lama ketemu ditunggu. Ya namanya istrinya judes, ya nggak ramah sama tamunya juga. Habis ngomong gitu sih sudah ditinggal, nggak diopeni si tamu itu. Tapi tamunya sabar, saking lamanya nggak pernah ketemu, ingin silaturahim dengan saudaranya, sekaligus ya setelah tahu kondisi keluarganya begitu, ingin memberikan wasiat, memberikan pesan-pesan untuk bersabar lah, karena punya istri yang menurut dia itu apes dia itu. Ditunggu lama-lama. Setelah agak cukup lumayan lama, ternyata muncul dari kejauhan ada seorang laki-laki. Di sampingnya itu ada seekor harimau, seekor macan yang membawa kayu bakar. Kaget, kok ada orang memelihara harimau, bahkan harimaunya membawakan kayu bakar. Wah ini siapa? Setelah ketahuan, itu kan saudara saya, si Fulan tadi itu. Sampai assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh kamu datang, yakinnya beramah-tamah, ngobrol. Setelah agak lama ngobrol, akhirnya saking penasarannya, ya dengan kondisi yang gitu, prihatin begitu, saudaranya bertanya, kamu kok dapat kondisi yang begini, kok apes begini? Terus iya, saya kebetulan dapat istri yang ya kamu tahu sendiri ya kelakuan istri saya begitu. Jadi saya kamu maafkanlah, maklumi saja. Istilah itu mau nggak mau jodoh saya seperti itu. Ya, terus itu tadi macan itu, ya itu. Gara-gara saya punya istri galak itu, punya istri yang judes seperti itu, akhirnya saya bersabar, saya mohon, saya berdoa kepada Allah diberikan kesabaran, diberikan tetap bisa dengan istri yang galak itu, saya tetap bisa bertakwa, beribadah kepada Allah dengan baik. Akhirnya Allah akan memberikan saya karomah. Setiap saya ke hutan, karena di rumah itu saya sumpah dimarahi istri terus, setiap di hutan itu bagi saya refreshing. Nah, setelah saya cari kayu bakar, pulang kan sudah capek. Nah, mau bawa kayu bakar capek, belum lagi kalau nyampe di rumah nanti pasti diomeli istri saya ini. Akhirnya Allah kasihan sama saya, diberikan karomah. Dikirimlah seekor harimau yang membantu saya membawakan kayu bakar yang akan saya pakai untuk perapian saya di rumah sehari-hari untuk masak keluarga saya. Itu karomahnya. Oh begitu ya. Jadi ada untungnya. Iya. Itu salah satu daripada karomahnya kesabaran seorang suami yang punya istri yang judes. Jadi punya istri judes itu loh si untung kalau punya rumah tangga. Yang penting bisa menyikapi dengan baik. Nah ternyata kisah itu berlanjut beberapa tahun kemudian, setelah tidak ketemu, saudara tadi datang lagi berkunjung. Karena jauh rumahnya, pertemuannya tidak bisa setiap bulan, setiap minggu, tapi nunggu sekian tahun. Sekian tahun kemudian berkunjung lagi, sama begitu ketemu ke rumahnya tetap di situ. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, yang jawab itu ramah, waalaikumsalam. Ya saudaranya bapak ini. Oh iya silahkan masuk pak, ini bapaknya masih cari kayu, mungkin sebentar lagi beliau datang, silahkan pak. Dibikinkan kopi, dikasih jamuan, ramah sekali. Kaget kemarin istrinya nggak seperti ini, nggak secantik ini juga, ya nggak seramah ini, judes. Ini kok sekarang baik. Kayaknya dia sudah sadar ganti istri kayaknya ini. Nah, itu. Tapi ditunggu, nggak lama datang saudaranya. Begitu datang dari jauh, ternyata dia datang sendirian, bawa kayu bakar. Dia dipanggul kayu bakar, tidak ada lagi harimau yang mendampinginya. Begitu sampai, habis capek, lelah, akhirnya ngobrol. Nanya, kok keadaannya berbeda, gimana ceritanya? Oh iya, dulu waktu kamu kesini, saya itu kan punya istri yang judes, kamu tahu sendiri. Iya,
Gara-gara itu saya diberikan oleh Allah buah karomah. Setiap saya pergi ke hutan cari kayu bakar, selalu ada harimau yang mendampingi saya, membantu saya sampai membawakan kayu bakar pulang ke rumah. Tapi begitu istri saya nggak lama sudah meninggal, akhirnya mau nggak mau saya harus menikah lagi. Saya menikah kedua mendapatkan istri yang perangainya baik, akhlaknya bagus, yang seperti kamu tahu orangnya ramah. Akhirnya gara-gara ramah, setiap di rumah saya kerasan. Di rumah saya betah, kalau saya pulang dari hutan, pulang dari kerja, selalu mendapatkan kenyamanan, dipijeti, diomong yang enak-enak. Sehingga kemudian gara-gara saya menikmati kehidupan yang nyaman di rumah, Allah mencabut karomah. Tidak ada lagi macan yang mendampingi saya untuk bawakan kayu bakar. Nah, ini suami istri, orang yang punya istri, orang yang menikah, punya istri yang judes itu loh si untung. Nah, itu. Maka jangan takut. Pokoknya menikah, istikharah, cari yang terbaik menurut kemampuan akal kita, kemudian konsultasikan kepada Allah, istikharah. Akhirnya yang sudah kemudian berjodoh dengan kita jadi istri kita, ya terima apa adanya. Tebak sing judes ya sing sabar. Siapa tahu dapat karomah kan gitu. Kalau dapat yang soleh ya disyukuri. Nah, siapa tahu dengan bersyukur nikmat Allah tambah. Nah, itu. Jadi pokoknya enak, intinya orang menikah itu enak kalau kita bisa mencikapi dengan baik gitu. Jadi stres itu bisa berkurang gitu. Selanjutnya lagi hadis yang lain, wa Ahmad wa Syaikhan wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi banyak yang menggunakan di sini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabatul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya membujang seumur hidup. Memang sengaja tidak menikah, wis gak usah nikah, sumpek. Oh, itu kalau sing cocok. Nah, itu. Nah, itu tak boleh. Memang punya keinginan membujang gitu. Wa ibnu Ati an Jabir ayyuma syabun tazawwaja fi hadatsati sanatin hajja syaitanu ya walata asima min dinuhu. Sesiapa ada orang laki-laki, seorang pemuda yang menikah, kalau ada orang pemuda yang menikah di waktu dia masih usia muda, maka mereka muda itu dianjurkan sebenarnya dalam Islam. Kenapa? Biasanya kalau masih muda itu syahwatnya kan tinggi. Umur 23, 24, 25 itu biasanya kuat-kuatnya itu. Nah, biasanya kalau dia ketemu cewek itu berangasan. Nah, usia-usia yang ganas itu. Kok di usia-usia yang sangat produktif itu kok dia menikah? Nah, dia menikah. Maka setan itu langsung langsung misu-misu kalau bahasa kita. Ya wailata asima minitin. Waduh, apa saya ini, kurang ajar dia itu. Dia selamat daripada godaanku. Jadi setan yang mau menggoda usia-usia yang sangat begitu, biasanya yang seneng ngerentengi cewek itu, ya biasanya usia-usia segitu ceweknya banyak itu. Ya usia segitu kok dia menikah. Nah, maka dia menjadi aman. Dia tidak lagi kemudian melampiaskan nafsunya kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka sangat dianjurkan tuh. Ada salah satu kisah juga dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ada datang seorang namanya sahabat Ukaf bin Wada'ah. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalahu alaka zauja. Ada seorang sahabat Ukaf ini datang kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasul ditanya, "Wahai Ukaf, kamu sudah menikah?" Jawabannya, "La." Dereng ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Qala wala jariyah, kamu punya budak. Ukaf ini kaya. Dia sudah orang kaya, muda tapi kaya, punya cukup secara ekonomi, dia sangat mampu. Punya sudah menikah? Belum. Punya budak yang bisa kamu pergauli, karena budak perempuan itu dalam ajaran Islam itu boleh dipergauli, sama kayak istri itu ya boleh, halal hukumnya. Kamu punya budak yang bisa kamu pergauli? Enggak. Waduh, wa anta sohihun musirun. Wah, Ukaf, kamu itu pemuda yang secara finansial kamu mampu, kamu ya sehat, kamu itu ya
seger waras, kok kamu tidak punya nikah, kok tidak menikah? Kok iya ya Rasulullah, alhamdulillah saya memang secara ekonomi mampu. Qala fa anta idza min ikhwani syayatin in kunta min ruhban nasara. Kalau begitu wahai Ukaf, kalau kamu sudah sehat secara fisik, kamu memang sehat, tidak ada kelainan, kemudian kamu secara ekonomi juga mampu, kok kamu tidak menikah, itu ya kamu berarti menjadi temannya setan. Nah, kalau kamu memang punya keinginan tidak menikah seperti para pendeta itu, ya kamu menjadi teman-temannya setan. Maka kalau begitu ya sudah, kamu cepat menikah. Akhirnya ya sudah, kata singkat cerita, si Ukab ini, sudah kalau begitu ya Rasulullah, saya mau menikah, tapi engkau yang pilihkan wanita mana yang bisa saya nikahi, pokoknya jenengan yang milih, saya pasti terima. Akhirnya dipilihkan Rasulullah, kemudian dinikahkan. Nah itu, makanya itu sahabat itu begitu sangat patuh kepada Rasulullah, suruh menikah ya langsung menikah. Nah itu. Jadi intinya bahwa menikah itu merupakan sebuah anjuran, sebuah ajaran. Kita sebagai umat Rasulullah harus berbeda dengan umat-umat terdahulu yang sebagian memang tidak memilih tidak menikah. Tapi jangan juga kemudian kita ini sebagai orang lain ya, ketika kita melihat orang yang tidak menikah itu punya underestimate, kata bahasa kekiniannya, punya persepsi yang negatif. Wah, enggak menikah dia begini-begini ya. Tidak bisa juga kita memvonis demikian. Ini adalah motivasi untuk yang tidak menikah, yang belum menikah. Tapi ada memang beberapa yang memilih tidak menikah bukan karena ingin menentang salah satu perintah Rasulullah berupa nikah ini, tapi memang ada pilihan-pilihan yang lain yang memungkinkan dia tidak menikah. Di antara para ulama juga ada beberapa ulama yang tidak menikah, tidak sempat menikah karena lebih memikirkan yang lebih maslahat menurut beliau. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu tidak menikah karena memang saking sibuknya ngurusi ilmu, jadi menggeluti ilmu untuk maslahatil ummah sehingga tidak sempat untuk menikah. Tapi bukan berarti tidak mau menikah sebenarnya, tapi memang saking sibuknya untuk tidak menikah. Nah, ini merupakan sebuah contohnya. Dan ada juga beberapa ulama yang lain yang tidak menikah. Bahkan Nabi pun yang tidak menikah juga ada. Jadi ada Nabi Isa itu tidak menikah, Nabi Zakaria juga tidak menikah. Itu sebagai contoh. Maka Rasulullah pernah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi, al-anbiya. Bukan warasati, bukan. Ulama warasati. Jadi ulama itu adalah pewarisku, bukan. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Tapi Rasulullah mengatakan ulama di zaman Rasulullah ini, ulama umat Rasulullah menjadi kelas ulama ini termasuk pewaris para nabi. Artinya apa? Ya, nabi itu kan banyak macamnya. Ada nabi yang modelnya seperti Nabi Adam, ada yang Nabi Nuh, ada yang seperti Nabi Musa yang kereng gitu, yang tegas sekali. Ada nabi yang tidak menikah seperti Nabi Zakaria, Nabi Isa itu tidak menikah. Jadi kalau ada ulama-ulama seperti itu, nah berarti dia nyontoh nabi selain Nabi Muhammad. Jadi nabi, dan itu boleh. Nah, boleh saja. Tapi kalau dia ulama sih, kalau kita bukan ulama ya nikah saja. Soalnya kalau para ulama tidak menikah, tabungan amalnya banyak. Dia menggeluti ilmu itu, manfaat keilmuan yang dihasilkan daripada sampai dia tidak menikah itu, manfaatnya bisa dinikmati sekian banyak, menjadi jariah sehingga amalnya banyak. Ya kalau kita bukan ulama, orang biasa-biasa tidak menikah, ya untuk mendapatkan amal yang banyak itu ya agak berat. Karena orang menikah dengan tidak menikah itu nilainya itu jauh beda. Jadi sangat banyak nilainya, kualitas dan kuantitas yang didapat ibadahnya dari orang yang menikah dibanding orang yang tidak menikah. Tapi ada juga riwayat di sini dikatakan bahwasanya nanti di akhir itu beberapa ulama itu ada yang menyesal ternyata. Ada yang menyesal karena sejak hidupnya dia tidak menikah. Jadi ya dia baik, mendapatkan tempat yang baik, yang layak di sisi Allah di akhirat. Tapi ternyata begitu dia melihat ulama-ulama yang lain yang sudah menikah, ternyata dia iri di akhirat. Dia merasa sangat rugi, menyesal karena ketika di dunia dia tidak sempat menikah. Nah, itu. Jadi pada intinya adalah bahwa kita sebagai umat yang normal, manusia yang normal, yang diberikan kesehatan, tidak punya
tidak punya kelainan secara medis, tidak punya kelainan secara mental, ya normalnya kita adalah melaksanakan yang namanya nikah, karena menikah ini adalah sebuah perintah. Dan alhamdulillah di negara kita dalam urusan menikah ini sudah ada yang khusus menangani. Jadi di dalam Kementerian Agama yang menjadi salah satu kementerian yang ada di dalam negara kita, NKRI ini, ada Kementerian Agama yang secara spesifik ada dalam Bimas Islam itu, di bawahnya menaungi yang namanya kantor urusan agama. Disitulah tempat kita untuk melaksanakan pernikahan, harus melalui proses yang legal, formal secara kenegaraan. Jadi secara fikih insya Allah juga sudah sesuai dengan fikih-fikih yang kita pelajari di dalam keilmuan kita. Secara hukum formal itu sudah diakui. Jadi nikahnya harus nikah lewat jalur yang legal untuk negara kita. Karena apa? Kalau kita tidak nikah secara legal, nikahnya yang kita istilah nikah di bawah tangan atau nikah siri ini nanti punya dampak yang kurang baik, terutama hak-hak anak. Hak-hak anak ini akan tidak bisa terpenuhi. Salah satunya tidak bisa membuat akte misalnya. Nanti pun ketika ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi karena orang tuanya tidak punya bukti legal formal dari pernikahan, maka menikahnya lewat KUA. Nah, sekarang KUA itu agak lebih modern lagi. Jadi daftar nikah itu juga bisa lewat online. Sekarang itu model online. Nanti daftar online, kemudian dijadwalkan nanti pemeriksaan dan seterusnya atau screening, baru dijadwalkan kapan menikahnya. Ini semua sudah tertata rapi, ada aturan-aturannya, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui di dalam kita melaksanakan nikah. Insya Allah sudah di negara kita sudah ada aturan yang jelas. Nah, itu termasuk tata cara poligami dan seterusnya, itu juga tidak jelas. Mungkin memang tidak sesempurna hukum yang di dalam kitab-kitab Turath, tidak sempurna apa yang terlaksana di dalam KUA dan juga lembaga-lembaga yang menangani nikah dan cerai, pengadilan agama, tapi setidak-tidaknya inilah yang bisa terlaksana di negara kita, dan ini yang perlu kita laksanakan. Jadi menikah itu lewat jalur yang resmi supaya hak-haknya, hak suami, hak istri, dan hak anaknya nanti ini bisa terpenuhi dengan baik. Nah, itulah beberapa hal malam hari ini yang bisa kita sampaikan dalam bab nikah ini. Sebenarnya banyak yang disampaikan tentang hak-hak suami istri dan seterusnya. Ada bagaimana sikap kita sebagai seorang suami, namun karena mungkin ada keterbatasan waktu dan ada acara yang akan setelah ini kita laksanakan, belum bisa kita lakukan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kajian kita Irsyadul Ibad, utamanya dalam hal nikah dan juga dalam hubungan dan tata cara kita berkeluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.